keliling pesantren aja. Tiasa tinggal ka dieu. Beberapa lokasi nu aya di pesantren Nurul Hidayah Al Khodijiyah. Ieu warungna tah. Mang gorengna aya keneh gorenganna. Ku saha Asep? Anjing-anjing mah aya. Oh anjing mah aya keneh. Aya warung santri Salapiah mah Mang ya. Aya naon emang di dieu? Aya endog, Aya endog. goreng. Tapi kayak masakan aja gitu. Anjing masakan gorengan mah ya. Siap Mang. Ieu tah icalananya. Bang, hayu. Nah, kelas deh. Ke kamar sidnya enak tuh. Ka dieu gara tinggal ide. Tadi mah nu kerobok kaganggu karunya. Ade. Yuk kitab-kitabna ayo beberapa kitab anu diaos pami anu geus dewasa nu tos dewasa ngos kitab naon di teh Fathul Wahab, Jamhul Jawame, Ihya, I'anatul Thalibin, Tafsir Munir, terus Tafsir Jalalain, Alfiyah, Johar Maknun, Hikam, seueur pisan ya. Iya, seueur. Anu tos dewasanya Ya, paling eta anu tos sabaraha taun lah gitu eta napi aya Paling proses masuk ke lah sebelum kana kelas Iya, evaluasi lah, dites lah. syaratna naon eta pemain hayang ngiringan Fathul Wahab Tilu ya. syaratna teh tes lisan, tes tulisan, sareng tes baca kitab. Pemitu lolos Begitu los berarti telebet. telebet nya berarti syaratna salian ti di sekolah-sekolah formal di pesantren oge aya kenaikan kelas gitu Aya nya. kenaikan kelas. Jadi lamun teh aman teu lolos nya wayah namun teu naik kelas dah Naik. gitu nya. Pesantren Salapiah ieu murni mengaji kitab-kitab kuning beberapa referensi tentang ilmu pengetahuan agama itu bisa didapatkan di sini tah tingali. Ieu kitab-kitabna gitu nya. Lamun teh ayeuna teu ngaji kana kitab nu kararieu dipastikeun kitu nya ketika berfatwana komo masalah fikihnya masalah ubudiyah bisa-bisa nyalahan sabab tidak berpatokan terhadap pandangan para ulama khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yuk keluar deui. Itu showroom, itu usahana showroom tuh tinggal ikan. Jadi ciri khas pesantren Salapiah bebas bawa motor. Ya pasti ya gitu we. Atos nge-review nembe santri asrama santri putra, asrama santri putri terus keliling-keliling karusan cuacana hujan awatos kamerana enggal da bisi kahujanan sakitu wae teu kaeng hilap kanggo mendapatkan informasi seputar Pondok Pesantren Noya Jawa Barat. Subscribe, like, komen oge kedah ka manadi tim santri muda berkunjung. Mudah-mudahan aya pahala nu didapatkeun ketika abang santri teteh santri nge-share kana ieu video. Hatur nuhun Kang, hapuntenna tos ngarepot wengi-wengi sumping ka dieu. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah di siang hari ini
kita bisa bertemu dengan teman seperjuangan yang sengaja datang bersilaturahim. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi ini sungguh sangat luar biasa karena katanya dalam rangka untuk mensiarkan pesantren salafi yang akhir-akhir ini pesantren salafi hampir sekian puluh persen, hampir melebihi 80% banyak tergerus dengan perkembangan zaman, dengan sekolah-sekolah modern. Walaupun hal itu bukan berarti membawa dampak yang negatif, tapi sedikit banyak kesalafian pesantren-pesantren yang biasanya berada di pelosok-pelosok itu tergerus dengan keadaan pesantren-pesantren yang mengadakan sekolah-sekolah umum. Alhamdulillah pesantren ini termasuk pesantren salafi, tahadus binikmat, bukan maksud apa-apa, tapi alhamdulillah untuk khususnya di kecamatan Cilaku dan kecamatan kota dan kecamatan sekitarnya, di sini termasuk masih bertahan kesalafiannya, dan juga alhamdulillah santri hampir mencapai 500 santri dan santriat. Walaupun usianya belum begitu sangat dewasa, karena pesantren ini baru didirikan pada tahun 1996, itu juga hampir akhir tahun. Pesantren ini adalah memulai dari nol besar, karena sama sekali di sini dulu adalah hanya merupakan ladang dan sawah. Kemudian pihak mertua dan masyarakat mengadakan bangunan yang awalnya bukan untuk saya, tapi untuk kakak ipar saya yang sudah disiapkan untuk agar mukim di sini. Tapi sehabis dari pondok, kakak ipar itu nikah kepada istri dari Sukabumi. Ternyata di Sukabumi dibutuhkan. Jadi ternyata pondok yang telah disediakan itu walaupun belum 100% selesai bangunan fisiknya, diperuntukkan untuk saya. Yang pertamanya, saya ini bukan orang sini, saya termasuk muhajirin. Pada tahun 1996 itu, walaupun awalnya dengan keterpaksaan harus bermukim di sini, tapi saya berniat bahwa dimanapun saya ingin mengembangkan agama Allah. Saya punya prinsip dimanapun, apalagi di planet dunia, seandainya harus di planet luar dunia, ketika saya bisa memanfaatkan ilmu, maka di sana saya akan berdiam. Karena saya punya prinsip, bi ayyi ardin tato fa anta mas'ulun an islamiha. Dimanapun engkau menginjakkan kaki, maka di sana engkau dituntut untuk mengislamkan sekitar kaki tersebut. Maka dengan prinsip itulah saya bermukim di Cianjur. Pertamanya, walaupun bangunan belum selesai 100%, datang saya ke sini, tidak ada santri satu orang pun, nggak ada. Saya sempat berpikir, ini bagaimana cara mengembangkan ilmu di sini. Pertamanya, setiap pagi hari, kira-kira jam 5:30, anak-anak masyarakat, anak kecil, suka main bola di halaman pondok ini. Kemudian saya dicoba diraih, didekati, ikut main bola sama anak-anak, sambil memberikan pelajaran. Pelajaran mana? Pelajaran anak-anak kecil, anak TK. Karena saya sebelum datang ke Cianjur di Tasikmalaya selama kurang lebih 3 tahun, sana bergelut dengan TK, dengan diniyah. Jadi insya Allah sudah tahu persis bagaimana cara mengurus anak-anak TK, cara memasukkan pendidikan anak TK. Akhirnya lama-kelamaan orang tua itu melihat sikap anak dan juga menyerap, barangkali mendengar saya, akhirnya di antara tokoh masyarakat mendatangi saya, terutama di antara tokoh masyarakat itu bukan siapa-siapa, tapi paman istri saya sendiri, termasuk tokoh juga di sini. Akhirnya ngobrol-ngobrol, bagaimana kalau seperti Tasik saja mengadakan TKA Al-Quran atau TK Al-Quran. Akhirnya disepakati, ya berdirilah TK Al-Quran, walaupun waktu itu pengajarnya cuma saya dengan istri saya sendiri, jadi berdua itu.
pengajar TK itu. Jadi saya dan istri. Kemudian lama-kelamaan saya berusaha agar TK ini semakin didengar dan semakin istilah dihormati lah gitu. Akhirnya saya berjuang benar-benar agar anak-anak TK ini mempunyai prestasi. Ya alhamdulillah, barangkali hanya semata-mata itu karena pertolongan Allah dan buah daripada perjuangan. Akhirnya dalam sekian bulan mencoba TK yang baru berdiri itu mencoba ikut perlombaan. Ternyata juga berhasil sampai tingkat kabupaten. Padahal itu belum punya apa-apa sama sekali, gurunya juga cuma berdua gitu. Kemudian sampai tingkat provinsi. Ya, dari sana masyarakat sekitar mendengar bahwa di sini ada TK bagus. Akhirnya banyak. Dari sanalah mulai diresmikan TK. Walaupun itu belum ada bayaran, belum ada apa-apa. Bahkan beli buku Iqra juga saya yang memodal sendiri begitu. Itu pertamanya. Ya kemudian awal pesantren. Adapun awal pesantren begini ceritanya. Ini belum ada santri. Cuman ada masih kerabat dari Garut gitu ya. Dari Garut ada kerabat yang pernah dulu waktu saya bermukim di Tasik itu ikut di Tasik. Akhirnya dari Garut ikut ke sini. 3 orang ya, 3 orang ikut di sini. Cuman punya 3 santri di sini. Akhirnya masyarakat mendengar juga orang-orang dekat. Istilahnya santri Kalong ada di sini. Kemudian jadi baru 3 itu santri yang mukim. Kemudian ada itu angkatan pertama ya, masih ingat namanya, dan juga sekarang kebetulan orang Sukabumi, kumnya di Cianjur juga. Itu keliling-keliling Cianjur cari pondok pesantren. Ternyata kesasar ke sini. Bukan sengaja ke sini, tapi pas di sini cocok. Akhirnya jadi santri di sini. Dari situlah mulainya ada santri. Jadi 4, 5 sampai terus berkembang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian lama-kelamaan saya berjuang terus gitu ya. Saya dengan tujuan ini pingin mencetak para ulama ya. Idealnya begitulah. Sehingga karena sudah mendengar kemajuan TK di sini dari Diknas ya datang, dari Kemenag datang. Beliau-beliau itu bapak-bapak dari Diknas dan Kemenag itu mengajak agar di sini diadakan MI, tapi saya tidak menerima. Kemudian juga didorong untuk mengajarkan sanawiyah, saya juga tidak menerima. Karena prinsip saya, kalau di sini sudah di MI kan, di sanawiyahkan, nanti kesalafiyahannya akan tergerus. Karena hati nurani saya ini untuk membuka sekolah masih belum ada niatan begitu ya, belum ada niatan waktu itu. Nah akhirnya terus dibangun. Ya alhamdulillah dari sekitar tahun 2000 awal itu pondok di sini, bahkan ya pondok di sini alhamdulillah ikut perlombaan di tingkat kabupaten. Itu beberapa kali alhamdulillah mendapatkan juara umum sampai alhamdulillah sampai tingkat nasional. Alhamdulillah itu sudah 3 kali tampil pondok ini tingkat nasional, juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga. Alhamdulillah. Demikianlah barangkali cukup ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu tidak berlebihan. Mudah-mudahan Allah maafkan segala kekurangannya. Terima kasih. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.